pengendalian gratifikasi ini untuk tidak mengiming-iming petugas-petugas kami yang ada di lapangan untuk memberikan sesuatu. Sehingga ini akan menggoda ya, dan akan menarik untuk diterima. Ini jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami ditemani oleh Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mas Ferry, juga Sobat Kemenak yang bisa menyimak acara ini. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih Pak Bambang matur nuwun waktunya, kita cari waktu jenengan sibuk, kami juga banyak kegiatan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa nyambung ini Pak waktunya. Alhamdulillah. Nggih. Pak Bambang, ini akhir-akhir ini kita ini kan banyak kegiatan, banyak kesibukan, dan jenengan sehat-sehat nggih Pak. Alhamdulillah. Pangestu. Alhamdulillah. Ini tema yang cukup menarik Pak, dan cukup istilahnya update untuk selalu kita ulas, selalu kita suarakan, kita sampaikan kepada Sobat Kemenak sekalian, khususnya di warga besar Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pak Bambang, mohon izin Pak. Ini tema kita pada kesempatan ini adalah terkait gratifikasi Pak. Nah, gratifikasi ini kan secara definisi mungkin Sobat Kemenak sekalian sudah jelas Pak, tidak perlu lagi dijelaskan. Betul. Gratifikasi itu bagaimana, dasarnya apa, dan terus bagaimana sudah jelas. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana penanganan gratifikasi yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Monggo Pak. Nggih. Matur nuwun Sobat Kemenak yang kami hormati, juga yang berbahagia. Untuk penanganan gratifikasi di Kemenak Kota Mojokerto, kita sudah berusaha juga berupaya semaksimal mungkin. Yang salah satunya ini caranya, ini kita mensosialisasikan kepada seluruh pegawai dan guru yang ada di Kemenak Kota Mojokerto, juga dengan cara kita menerbitkan surat edaran, bahkan ada nota dinas, kemudian ada flyer, kita tampilkan di Facebook maupun di Instagramnya Kemenak Kota Mojokerto. Jadi monggo secara umum bisa di like di situ, kemudian bisa dilihat, dibuka, sehingga kita sudah betul-betul membuat sosialisasi, sehingga walaupun sudah kita pahami bersama, namun ini perlu keseimbangan dari pemahaman itu sendiri, yaitu menyadari bahwa intinya gratifikasi adalah kita tidak boleh meminta. Juga jangan lupa tidak boleh menerima. Nah, ini tentu saja pemberian yang berhubungan dengan jabatan ataupun tugas kedinasan kita, utamanya dalam pelayanan. Ini apapun pelayanan itu yang sudah masuk dalam tugas dan fungsinya Kementerian Agama secara umum. Jadi kan kalau paradigmanya di masyarakat itu kan sebenarnya enggak njaluk. Lah ternyata kan panjenengan menyampaikan bukan hanya tidak meminta, juga yang terpenting adalah tidak menerima. Ini kan perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya warga atau keluarga besar di Kementerian Agama Kota Mojokerto. Betul. Selama ini bahwa paradigma itu kan, apalagi hari-hari seperti ini kan cukup Pak, gratifikasi ini kan kalau bisa dibilang cukup meresahkan Pak. Kadang akhirnya masyarakat menjadi terbebani, seolah-olah ketika ada pelayanan harus ada imbalan. Nah itu kan harus kita
sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gratifikasi dalam bentuk apapun. Nah, Betul. terus begini Pak Bambang, kalau toh pelayanan itu dilakukan misalkan ke kantor ataupun di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, langkah-langkah Pak yang sudah disampaikan tadi itu secara konkret kan sudah dijelaskan gitu Pak. Mungkin di depan ruang-ruangan ada himbauan, Nggih. ada flyer, sudah nggih di Kota Mojokerto. Sudah kita laksanakan itu, bahkan ini ada dasarnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2021. Nggih. Itu masalah pengendalian gratifikasi. Nggih. Kalau edaran yang terbaru malah ada SE nomor 7 tahun 2025. Malah masih anget ya Mas? Masih hangat ini, pencegahan korupsi Nggih. dan pengendalian gratifikasi. Kenapa kok ada istilah pengendalian? Nah, nggih. Ya, ini yang perlu kita sadari bersama bahwa kita tidak meminta, tapi jangan lupa juga tidak boleh menerima apapun yang berhubungan dengan tugas kedinasan kita. Nggih. Jadi ini kadang memang dimaknai dengan sebelah saja. Nggih. Sepenting Sehingga nggak njaluk. saya enggak minta, Nggak masa minta. diberi enggak boleh kita terima. Kalau memang ada hubungannya, maka sesuai dengan sumpah kita kan sudah. Nggih. Baik itu pejabat pelaksana maupun ada jabatan fungsional struktural, itu memang tidak boleh kita menerima walaupun kita tidak meminta. Intinya begitu. Tidak meminta dan tidak menerima. Nggih. Nah, ini kan kalau di Kota Mojokerto kan sudah ada tim atau unit pengendali gratifikasi. Mungkin jenengan sebagai komandannya ini Pak. Nggih. Nah, selama ini gimana Pak? Apa sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Secara kedinasan kita secara teknis sudah mengeluarkan SK. Nggih. Jadi ada SK dari pimpinan tentang tim pengendalian gratifikasi. Kemudian kita menindaklanjuti dari nota dinas. Ini juga pernah kita keluarkan tahun 2024 kalau tidak salah, bulan Agustus yang lalu. Hampir 1 tahun. Namun tahun-tahun berikutnya itu sudah kita luncurkan juga. Sehingga ada dalam nota dinas itu ini menghimbau setiap ASN harus mendukung upaya pencegahan, untuk upaya pencegahan dari korupsi, khususnya pencegahan gratifikasi. Sehingga termasuk juga di dalamnya adalah pungutan liar. Jadi pungutan liar ini juga tidak boleh. Kalau korupsi tidak boleh, berarti gratifikasi boleh. Jangan. Sama-sama nggak boleh. Sama-sama tidak boleh. Dan pungutan liar pun tidak boleh. Sehingga ini di lingkungan Kementerian Agama sudah kita terbitkan nota dinasnya. Kemudian seluruh ASN wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian seluruh ASN juga dilarang melakukan pungutan liar dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Maksudnya apa? Kalau misalnya nikah itu ada biayanya di luar KUA 600.000, ini harus kita minta karena ini adalah aturan. Tapi selain itu yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian pejabat, pengawas, kepala KUA, kepala madrasah di lingkungan Kementerian Agama ini diharapkan melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian secara internal terhadap pelaksanaan layanan masing-masing dari satuan kerja itu dan melaporkan. Kita kan dimintai laporan terus. Kemudian apabila kok ditemukan adanya permintaan pemberian atau penerimaan gratifikasi ini, maka kita harus melaporkan itu. Dan apabila ditemukan ASN yang terbukti melakukan permintaan pemberian penerimaan gratifikasi itu,
atau pungutan liar misalnya, maka akan dilakukan tindakan pendisiplinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini undang-undangnya sudah jelas. Nggih. Nah, kalaupun nanti ini secara umum adalah nota dinas, tapi secara khusus juga ini juga ada edaran surat resmi dari Kanwil juga yang sudah kita tindak lanjuti, Nggih. yaitu pengendalian gratifikasi untuk layanan kepegawaian. Nggih. Jadi tidak hanya di KUA saja, di lembaga pendidikan yang negeri Nggih. atau di seksi-seksi, tapi di urusan kepegawaian sendiri itu tidak diperbolehkan adanya gratifikasi ataupun korupsi dan pungli. Nggih. Nah ini juga macam-macam, Nggih. misalnya ada kenaikan pangkat, Nggih. ada mutasi, Nggih. pengajuan pengajuan berkasnya, uji Nggih. kompetensi, jabatan manajerial atau non manajerial, pensiun, pencantuman gelar atau tugas belajar, ya, satya lencana, jenjang jabatan atau layanan kepegawaian lainnya. Ini sudah ada rambu-rambunya. Jika ini adalah secara teknis kita melaksanakan termasuk pengendalian gratifikasi itu. Jadi sudah diatur sedemikian rupa, sudah diimplementasikan dan dipraktekkan sehari-hari nggih Pak di Kota Mojokerto. Betul, Jadi kalau misalkan Sobat Kemenak sekalian ada kegiatan di Kemenak Kota Mojokerto, insya Allah sudah aman, tidak ada gratifikasi-gratifikasian termasuk dari layanan umum maupun layanan kepegawaian dan layanan yang lain, insya Allah sudah aman. Terus gini Pak Bambang, terkait himbauan. Kita ini kan sudah menghimbau secara mungkin dari sosialisasi internal dari kepegawaian, mungkin ada pembinaan yang kita sarankan untuk tidak menerima gratifikasi dan lain-lain, juga di medsos. Barangkali ada kegiatan lain mungkin semacam apa ya, mungkin ada banner atau apa di KUA atau di satuan kerja masing-masing Pak. Iya, di KUA, di MAN itu sudah ada banner tolak gratifikasi. Nggih, nggih. Kemudian di Kemenak sendiri juga ada terpampang di depan. Nggih. Tolak gratifikasi. Kemudian dari digitalnya ini kita juga sudah menyebarkan flyer itu. Nggih. Sehingga bisa kita pahami bersama bahwa gratifikasi ini adalah kewajiban kita bersama, bukan hanya untuk pimpinan saja, tapi semua juga harus ikut mengamankan itu. Di sisi lain kita juga melaksanakan sosialisasi lewat media sosial ini sehingga nanti bisa dipahami oleh siapapun walaupun bukan dari pegawai Kementerian Agama tapi dari masyarakat Mojokerto pun kami juga mengharapkan untuk bisa menyadari bahwa layanan kita ini adalah bebas dari gratifikasi, dari korupsi maupun pungli. Jadi kalau ada Sobat Kemenak mungkin masih ragu-ragu katanya gitu. Kok ini coba datang aja ke kantor, kita akan layani dengan baik. Insya Allah tidak ada gratifikasi sama sekali. Baik layanan kepegawaian, layanan umum, langsung saja datang. Langsung. Kalau ragu-ragu katanya ini katanya itu ya jangan katanya, langsung saja. Ngoten nggih Pak? Nggih, betul. Dan kalau memang ada di lapangan itu nanti kok gratifikasi, monggo segera dilaporkan ke kami sehingga kami akan menindaklanjuti sesuai yang ada dan kejadiannya, kemudian ada buktinya, itu nanti akan kita tindak lanjuti karena sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pengawasan, pengendalian sehingga layanan pada masyarakat ini akan lebih mudah dan lebih profesional. Karena apa? Kita sudah digaji oleh negara sesuai dengan tingkatannya masing-masing, kewajibannya masing-masing sehingga kita tinggal melayani masyarakat dan ini kita dengan hati yang ikhlas insya Allah akan lebih berkah. Nggih. Nggih Pak Bambang.
terkait gratifikasi. Kemudian kan kalau di Kota Mojokerto, di Kemenak Kota Mojokerto kan ada 2 hal yang sedang running ke sana, Pak, menuju ke sana bahasanya itu kan WBBK dan zona integritas. Betul. Nah, salah satunya adalah dengan meniadakan atau menolak gratifikasi. Nggih. Jadi ini kan kita berharap semoga kita bisa segera menuju atau berproses menuju ZI dan WBBK ini dengan menolak gratifikasi. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Jadi prosesnya sejauh mana, Pak, untuk seperti ini? Ini kita sudah mengikuti BIMTEK juga oleh KPK, terkadang juga secara internal dari Kanwil, dari Irjen. Ini ikut juga E-learning. mendukung e-learningnya untuk pengendalian gratifikasi. Nggih. Kemudian kita tindak lanjuti dengan tim zona integritas kita, juga ada timnya, dan ini akan secara berkala ini kita laporkan perkembangannya. Karena apa? Dari zona integritas ini semua daerah yang kemarin ikut submit di tahun awal 2025 ini yang lolos masih 6 Kapko. Sehingga kita juga masih harus berbenah, harus melengkapi Syarat-syaratnya. persyaratannya, termasuk kita menata layanan-layanan yang dibutuhkan ini agar lebih mudah, agar lebih fleksibel, sehingga masyarakat merasa terbantu dan tidak berdele-dele begitu. Berarti lebih fleksibel, lebih on time, lebih real time, lebih mudah dijangkau ya, Pak. Mungkin sebelum diakhiri kami mohon dukungannya kepada semua ASN Kementerian Agama, juga kepada masyarakat khususnya Kota Mojokerto untuk mendukung program pengendalian gratifikasi ini untuk tidak mengiming-iming petugas-petugas kami yang ada di lapangan untuk memberikan sesuatu. Sehingga ini akan menggoda dan akan menarik untuk diterima. Ini jangan sampai. Kemudian kita juga ada semacam link untuk kepuasan layanan pada masyarakat. Yang tiap 3 bulan kita harus melaporkan itu. Mohon dukungannya sehingga Kementerian Agama ke depan semakin baik, semakin bersih dan semakin berkah. Amin. Terima kasih Pak Bambang atas pencerahannya, dan kami juga mohon dukungan seperti yang disampaikan Pak Kasubag tadi. Jadi bukan hanya kami yang memberikan pelayanan di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, tapi panjenengan semua Sobat Kemenak dan warga Kota Mojokerto mohon juga tidak memberikan gratifikasi kepada petugas dari kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto agar kita sama-sama bisa menjadikan lebih baik. Amin. Demikian bincang-bincang pada kali ini Pak, semoga membawa kemanfaatan dan pencerahan pada kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.